Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irnawati Kusumawardani dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Jendriadi selaku dosen pengampu mata kuliah berbicara dan juga teman-teman yang saya banggakan. Di sini, saya akan menjelaskan topik mengenai permasalahan limbah plastik di Indonesia. Supaya tidak penasaran, mari simak video berikut hingga selesai. Limbah plastik selalu menjadi masalah utama dalam pencemaran lingkungan, baik pencemaran tanah maupun laut. Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah limbah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun dan 3,2 juta ton dari limbah tersebut adalah limbah yang dibuang ke laut. Dalam hal pencemaran di laut, Indonesia menjadi penyumbang sampah plastik kedua terbesar di dunia setelah Cina. Fakta yang berikutnya adalah mikroplastik tidak hanya memberikan dampak buruk bagi hewan laut, namun dalam jangka panjang, manusia juga akan terkena dampaknya. Hal itu terjadi karena manusia mengkonsumsi ikan atau hewan laut yang sudah menelan mikroplastik, akan menyerap racunnya, lalu racun ini akan berpindah ke manusia yang memakannya. Mikroplastik sendiri adalah potongan plastik yang sangat kecil berdiameter kurang dari 5 mm dan dapat mencemari lingkungan. Pemerintah pusat maupun daerah telah melakukan berbagai upaya untuk dapat mengurangi dampak negatif limbah plastik. Selain itu, para pengusaha dan produsen juga telah mengolah plastik menjadi barang yang lebih berguna, contohnya seperti bahan bangunan, antara lain seperti paving block, batako, dan roster. Kemudian plastik diolah menjadi bahan pengganti minyak, batu bara, atau bisa juga dibuat menjadi pot tanaman hidroponik. Berbagai upaya telah diusahakan untuk mengurangi jumlah limbah plastik, diantaranya dengan dikeluarkannya larangan penggunaan plastik sekali pakai di berbagai daerah. Produsen plastik harus membuat kemasan yang mudah didaur ulang, dan kita juga sebagai konsumen harus mencari alternatif dari penggunaan plastik. Jika kita terpaksa menggunakan plastik, jangan hanya pakai satu kali lalu dibuang begitu saja. Maka dari itu, kita harus melakukan upaya untuk meminimalisir limbah plastik. Upaya yang dapat kita lakukan adalah jangan mendaur ulang limbah plastik, dengan memisahkan limbah plastik dari limbah organik dan kertas, serta membuangnya pada tempat yang telah disediakan. Proses daur ulang dengan prinsip 3R atau reuse, reduce, dan recycle merupakan salah satu cara terbaik dalam mengelola dan menangani sampah plastik dengan berbagai jenisnya. Yang pertama, reduce. Reduce sendiri memiliki arti mengurangi sampah. Maksud dari langkah ini adalah penggunaan produk yang nantinya berpotensi menjadi sampah dapat dilakukan dan diminimalisir dengan diterapkan sampah atau produk sekali pakai seperti kantong plastik belanja yang sudah dilarang di berbagai daerah. Kemudian langkah yang kedua adalah reuse, yang berarti menggunakan kembali. Tahap ini mengajak untuk menggunakan kembali produk yang sudah terpakai. Dengan menggunakannya kembali, maka sampah yang timbul dari produk-produk tersebut dapat berkurang. Salah satu cara atau langkahnya adalah penggunaan botol plastik air minum sebagai pot tanaman kecil. Tahap terakhir dari metode 3R adalah recycle, yang berarti mendaur ulang. Langkah ini paling banyak dilakukan mengingat sudah banyaknya sampah yang tersebar di berbagai lokasi seperti laut, tanah, dan udara. Produk bekas atau daur ulang sendiri sebenarnya memiliki nilai ekonomis, contohnya seperti pengolahan limbah plastik menjadi kerajinan tas. Itulah beberapa poin penting terkait permasalahan sampah atau limbah plastik yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya, kita sebagai generasi muda penerus bangsa harus aktif menyuarakan terkait bahaya plastik bagi lingkungan serta memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk sama-sama peduli terhadap kebersihan lingkungan dan juga polusi plastik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.